Halo adik-adik, berikut ini pembahasan soal TOIPS SD kelas 4. Untuk soal nomor 61, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Terbuat dari bambu. 2. Memainkannya dengan cara digoyangkan. 3. Berasal dari Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pernyataan di atas, alat musik yang dimaksud bernama A. Kecapi, B. Sasando, C. Gamelan, D. Angklung. Oke, kita lihat gambarnya ya. Untuk kecapi, ini berasal dari Sulawesi Barat. Cara memainkannya dengan cara dipetik. Kemudian ada sasando dari Nusa Tenggara Timur. Cara memainkannya juga dengan cara dipetik. Kemudian ada gamelan berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Kemudian ada angklung dari Jawa Barat, cara memainkannya dengan cara digoyangkan. Maka jawaban untuk soal nomor 61 jawabannya adalah yang B. Kemudian soal nomor 62. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan rumah adat yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu rumah A. Selaso Jatuh Kembar, B. Bubungan Tinggi, C. Tongkonan, D. Bolon. Oke, kita cek ya. Untuk Selaso Jatuh Kembar ini berasal dari Riau. Kemudian ada Bubungan Tinggi merupakan rumah adat Kalimantan Selatan. Kemudian ada Tongkonan, rumah adat Sulawesi Selatan. Kemudian ada Bolon, rumah adat Sumatera Utara. Jadi untuk soal nomor 62, jawabannya adalah yang B, Bubungan Tinggi. Nomor 63, tindakan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerukunan antar suku bangsa di Indonesia adalah A. Menolak untuk mempelajari budaya dan adat suku bangsa lain. B. Menganggap bahwa suku budaya sendiri lebih tinggi daripada suku lainnya. C. Mengganggu suku bangsa lain yang sedang melaksanakan upacara adat. D. Menghormati adat istiadat suku bangsa yang lain. Jadi karena untuk menjaga kerukunan antar suku bangsa, maka kita harus menghormati adat istiadat bangsa yang lain. Maka soal nomor 63 jawabannya adalah yang D. Soal nomor 64, berikut ini merupakan nama lembah di Papua yang dihuni oleh suku Dani, yaitu lembah A. Harau, B. Baliem, C. Rama, D. Kidang. Jadi kita lihat ya bahwa suku Dani ini berasal dari Papua. Maka kita akan cari nih lembah mana yang berasal dari Papua, yang berada di Papua. Lembah Harau berada di Sumatera Barat, Lembah Baliem berada di Papua, Lembah Rama berada di Sulawesi Selatan, dan Lembah Kidang berada di Jawa Timur. Maka untuk soal nomor 64, jawabannya adalah yang B, Baliem. Nomor 65, danau yang terbentuk secara alami dapat dimanfaatkan untuk A. Lahan perkebunan, B. Lahan permukiman, C. Objek wisata, D. Pelabuhan. Jadi manfaat danau itu banyak ya. Ada pemenuhan kebutuhan hidup, kemudian sebagai sarana irigasi, sebagai objek wisata, meningkatkan cadangan air bersih, tempat pengendalian banjir dan erosi, dan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Maka untuk soal nomor 65, jawaban yang tepat adalah yang C, objek wisata. Nomor 66, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah merupakan tempat untuk melindungi dan melestarikan hewan langka yaitu A. Kanguru, B. Orangutan, C. Badak bercula 1, D. Burung cendrawasih. Kita cek ya, lokasi tempat hewan-hewan tersebut dilindungi. Untuk kanguru dilindungi di Taman Nasional Wasur Papua. Untuk orangutan dilindungi di Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah. Untuk badak bercula 1 dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon Banten. Dan untuk burung cendrawasih dilindungi di Taman Nasional Teluk Cendrawasih Papua Barat. Oh ya, sekedar informasi ya bahwa burung cendrawasih juga dilindungi di Taman Nasional Wasur Papua. Jadi untuk soal nomor 66, jawabannya adalah yang B, orangutan. 67, proses pengolahan. 67,
Pengolahan karet menjadi ban mobil dilakukan melalui kegiatan industri, B. Pertanian, C. Perkebunan, D. Pertambangan. Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama ada pertanian. Pertanian ini merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan. Industri, kegiatan mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kemudian perkebunan, kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Pertambangan, kegiatan mengambil endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomi dari dalam kulit bumi. Karena di sini ada proses pengolahan ya, bahan mentah berupa karet menjadi barang jadi yaitu berupa bahan mobil, maka kegiatannya adalah berupa kegiatan industri. Jadi untuk soal nomor 67 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 68, Reza membeli laptop di toko elektronik untuk mengerjakan tugas sekolah. Dalam kegiatan ekonomi, Reza disebut sebagai A. Konsumsi, B. Konsumen, C. Produsen, D. Distributor. Kita cek ya. Untuk konsumsi, ini merupakan kegiatan menghabiskan atau menggunakan nilai barang atau jasa. Untuk konsumen adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Kemudian ada produsen, merupakan orang yang melakukan kegiatan produksi. Kemudian ada distributor, merupakan orang atau pihak yang melakukan kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Jadi untuk soal nomor 68, jawabannya adalah yang B, sebagai konsumen. 69, perhatikan gambar di bawah ini. Tugas dari pekerjaan seperti pada gambar di atas adalah A. Mengatur lalu lintas, B. Mengobati pasien yang sakit, C. Mendidik generasi bangsa, D. Mengantarkan penumpang ke tempat tujuannya. Kita cek ya. Yang mengatur lalu lintas adalah polisi. Kemudian yang mengobati pasien yang sakit adalah dokter. Yang mendidik generasi bangsa adalah guru. Dan yang mengantarkan penumpang ke tempat tujuannya adalah supir. Jadi karena soal nomor 69 ini gambar-gambar dokter, maka jawabannya adalah yang B, mengobati pasien yang sakit. Kemudian untuk soal nomor 70, perhatikan tabel di bawah ini. Yang ditanyakan adalah berdasarkan tabel di atas, pasangan yang tepat antara nama raja dan kerajaannya ditunjukkan oleh nomor 1, Asma Warman dan Mula Warman ini merupakan raja dari kerajaan Kutai. Jadi nomor 1 ini benar nih pasangannya. Kemudian nomor 2, Jayabaya dan Kertajaya ini merupakan raja dari kerajaan Kediri. Tapi dipasangkan dengan kerajaan Singosari. Jadi nomor 2 ini salah. Anusapati dan Tojaya ini merupakan raja dari kerajaan Singasari. Tapi dipasangkan dengan kerajaan Majapahit. Jadi nomor 3 salah. Kemudian nomor 4, Raden Wijaya dan Hayam Wuruk merupakan raja dari kerajaan Majapahit, tapi dipasangkan dengan kerajaan Kediri. Jadi nomor 4 jawabannya salah. Maka untuk soal nomor 70, jawaban yang tepat adalah yang nomor 1, yang A. Nomor 71 berikut ini merupakan kitab peninggalan kerajaan Kediri, yaitu kitab A. Ramayana Mahabharata, B. Sutasoma dan Arjuna Wiwaha, D. Baratayuda dan Semaradahana, D. Pararaton dan Negara Kertagama. Kita cek ya, untuk Ramayana dan Mahabharata merupakan kitab peninggalan kerajaan Mataram kuno. Untuk kitab Sutasoma dan Arjuna Wiwaha merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Untuk Baratayuda dan Semaradahana merupakan kitab peninggalan kerajaan Kediri. Dan untuk kitab Paraton dan Negara Kertagama merupakan kitab kerajaan Majapahit. Jadi untuk soal nomor 71, jawabannya adalah yang C, Baratayuda dan Semaradahana. Nomor 72, pusat pemerintahan dari kerajaan Majapahit terdapat di A. Jawa Tengah, B. Jasinga Bogor, Jawa Barat, C. Muara Kaman, Kalimantan Timur, D. Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, untuk yang berada di Jawa Tengah ini merupakan kerajaan Mataram kuno, yang berada di Jasinga Bogor, Jawa Barat merupakan kerajaan Tarumanegara, dan yang berada di Muara Kaman, Kalimantan Timur merupakan kerajaan Kutai. Trowulan, Mojokerto merupakan tempat kerajaan Majapahit.
Jadi untuk soal nomor 72 jawabannya adalah yang D. Nomor 73, tokoh pendiri Kesultanan Demak adalah A. Raden Patah, B. Sultan Malik Al-Saleh, C. Sultan Ali Mughayat Shah, D. Sultan Hamengkubuwono I. Untuk Raden Patah merupakan pendiri kerajaan Kesultanan Demak. Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri kerajaan Samudra Pasai atau Kesultanan Samudra Pasai. Kemudian ada Sultan Ali Mughayat Shah merupakan pendiri Kesultanan Aceh. Kemudian ada Sultan Hamengkubuwono I merupakan pendiri Kesultanan Yogyakarta. Maka untuk soal nomor 73 jawabannya adalah yang A. Nomor 74, latar belakang perlawanan Sultan Hasanuddin melawan VOC adalah A. VOC melakukan kebijakan tanam paksa, B. Upaya penyebaran agama Kristen oleh VOC, C. Keinginan VOC menguasai perdagangan di Makassar, D. VOC menguasai Selat Malaka. Jadi kita cek satu-satu ya. Yang VOC melakukan kebijakan tanam paksa ini dilawan ya atau ditentang sama Edward Dawes Dekker atau nama lainnya Multatuli. Kemudian ada upaya penyebaran agama Kristen oleh VOC. Ini dilakukan perlawanan oleh Raja Sisingamangaraja ke-12 dari Kerajaan Tapanuli. Kemudian ada keinginan VOC menguasai perdagangan di Makassar. Ini merupakan perlawanan dari Sultan Hasanuddin Kerajaan Makassar. Dan VOC menguasai Selat Malaka. Ini ada perlawanan dari Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Jadi untuk soal nomor 74, jawabannya adalah yang C. Nomor 75, perhatikan gambar di bawah ini. Masjid di atas memiliki keunikan di mana menaranya memiliki kesamaan dengan bangunan Hindu. Masjid yang dimaksud adalah Masjid A. Baitur Rahman Aceh, B. Agung Banten, C. Agung Demak, D. Menara Kudus. Kita cek ya, kita bandingin sama gambar-gambar masjid di sebelahnya. Yang pertama ada Masjid Baitur Rahman ini di Aceh, kemudian ada Masjid Agung Banten, kemudian ada Masjid Agung Demak, dan Masjid Menara Kudus. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Menara Kudus. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih.